FIFA tolak resmi permintaan Bahrain lawan timnas Indonesia di tempat netral. Akhirnya, FIFA resmi menolak permohonan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Bahrain ke tempat netral. Sebagaimana yang baru-baru ini dikatakan Menpora, Dito Aryo Tejo, ia mengungkapkan FIFA telah memberi sinyal bahwa laga tersebut tetap diselenggarakan di Indonesia di Stadion GBK Jakarta tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Menpora bahkan menjamin keamanan dan keselamatan timnas Bahrain selama berada di tanah air. Jadi kita tunggu saja seberapa besar nyali tim drama Timur Tengah ini ke GBK. Jika berani datang, ini dipastikan akan menjadi laga yang menarik dan penuh tensi. Pemain timnas muda Indonesia mulai dilirik liga luar negeri. Kabarnya penyerang timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, akui bahwa ia mendapat tawaran dari klub luar negeri. Diketahui, Ramadhan Sananta merupakan penyerang produktif bersama klubnya Persis Solo. Penyerang berusia 21 tahun itu kerap kali menunjukkan performa yang impresif. Bersama Persis Solo, Ramadhan Sananta mampu mencetak 12 gol dan 2 assist sejak bergabung dengan Laskar Sambernyawa pada 2023 lalu. Belum diketahui klub mana yang akan menggait Ramadhan Sananta. Namun rumornya ada 2 klub dari Asia Timur yang ingin mendapatkan tanda tangannya. Di antaranya dari Korea Selatan dan Jepang. Saya lebih fokus ke Persis Solo dulu, karena kan masih ada kontrak. Kita nggak bisa apa-apa, walaupun mereka mau, tapi kontrak saya habis 2025, ujar Sananta. Meski begitu, Ramadhan Sananta meminta doa agar mimpinya untuk bermain abroad dapat terwujud. Timnas Indonesia U17 sikat Timnas Kuwait meski diprovokasi. Timnas Indonesia U17 berhasil memulai perjuangan mereka di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan sangat baik. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Misref, pada Rabu malam 23 Oktober 2024, Garuda Muda meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Gol yang menentukan kemenangan ini dicetak oleh Matthew Baker melalui sundulan setelah menerima umpan dari tendangan pojok yang dieksekusi oleh Zahabi Goli hanya 7 menit setelah pertandingan dimulai. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U17 sementara memimpin grup G dengan mengoleksi 3 poin. Namun dalam pertandingan ini mengingatkan kita bagaimana tim-tim dari Timur Tengah membuat supporter Indonesia selalu kesal. Bagaimana tidak, dalam pertandingan ini terlihat beberapa pelanggaran dari ulah para pemain Kuwait U17 yang kesabarannya sudah habis. Bahkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Kuwait U17 yang dilakukan tampak sengaja dengan memainkan emosi lawannya. Yang lucunya lagi, dalam pertandingan ini dipimpin wasit yang juga berasal dari Timur Tengah dan sepertinya tampak menghiraukan perlakuan kasar pemain Kuwait kepada timnas Indonesia. Media Belanda bocorkan 2 pemain keturunan yang berpotensi bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2026. Baru-baru ini media Belanda Football Premier kembali memberi bocoran bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang berpotensi dipanggil timnas Indonesia. 2 pemain tersebut adalah bek PSV Ryan Flamingo dan juga penyerang Stoke City Mylian Manouf. Dalam podcast tersebut, pimpinan redaksi Football Premier Denny Van Laar mengatakan bahwa Ryan Flamingo dan Mylian Manouf masih bisa untuk membela timnas Indonesia. Terlebih, bek berusia 21 tahun dan penyerang 22 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Stok bek kita memang sudah melimpah, terlebih belum lama ini Kevin Dix juga telah bergabung dengan timnas. Namun untuk kedalaman timnas dan pelapis yang punya kualitas tidak jauh dengan pemain utamanya, ya kenapa tidak? Sedangkan untuk penyerang, memang hal ini sangat-sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Nama Ole Romeni memang masih sangat diharapkan untuk bergabung, namun hingga saat ini, sang pemain belum bisa dipastikan bakal membela skuad Garuda atau tidak. Tentu nama Mylian Manouf bisa menjadi alternatif yang dibutuhkan Sinteyong. Pemain yang berkarir di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri.
Manuf mengawali karir sepak bolanya di Belanda dengan bergabung Akademi Zeeburgia, AFC Youth, hingga Vitesse. Bersama Vitesse, ia akhirnya berkembang dan masuk tim senior pada tahun 2020. Bakatnya kemudian kecium klub Inggris Stoke City. Tercatat, Manuf sudah tampil 6 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangan 3 gol serta 1 assist. Manuf juga mendapatkan panggilan dari Belanda U21 terbaru. Ia berhasil menyumbangkan 2 gol saat tim Oranye Muda mengalahkan Makedonia Utara U21 dengan skor 5-0. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa sangat pas dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. I feel this pain.